Siapa? Udah buka contekan dulu. Oke. Depan senior editor. Buat Alisa sih ini kan film pertama ya, terus langsung komedi dan lumayan intens. Itu gimana rasanya? Ya perasaannya campur aduk sih Kak, itu tantangannya karena di setiap scene sama Kak Vita kan ada banyak komedinya malah. Jadi di set juga itu kayak di selama syuting sutradaranya juga nggak selalu langsung sesuai skrip gitu loh, jadi ada tambahan untuk beberapa improvisasi. Nah di titik-titik itu yang berat buat aku gitu, buat nggak ketawa, jadi itu sih tantangannya. Terus untuk komedinya sendiri, memang mungkin lebih banyak tapi mancing itu ada konsultan komedinya nggak sih di film ini? Nggak ada sih, nggak ada dari komika-komikanya masing-masing yang ngumpulin ide gitu. Dari skenarionya kita berusaha untuk tidak memberatkan, menambah divisi baru, tapi dari skripnya kita bikin lucu. Kemudian karena pemainnya banyak yang komika, kita bilang ada daging ini, kita mau gimana ini, dimasak kayak gimana nih, mereka bisa meramu. Seperti itu yang dilakukan Kak Ari sama Kak. Jadi skenario kita bedah lagi sebelum on cam. Atau ada masukan dari Bang Ari gitu untuk sebelum mulai, atau ada masukan jokes-jokesnya atau sebelum kalau mulai? dari saya pribadi sebenarnya juga tidak banyak ya, karena maksudnya ini kan wilayah kreatifnya teman-teman juga. Tapi saya percaya karena isinya udah ada Sabit juga, dia kan udah pengalaman juga di stand up Indo juga udah lama, terus udah sempat nulis juga sama-sama dengan saya waktu itu di Cek Toko Sebelah. Jadi pengalaman untuk menulis skenario baik itu dalam konteks dialog komedi maupun situasi komedi, dia udah punya bayangannya lah. Kemudian setiap sini itu kan juga digawangi oleh teman-teman yang paham komedi, ada Arif Brata, kemudian Oki Dayang Mabone, kemudian ada Rido juga. Nah, jadi cukup aman lah ya untuk memikirkan bahwa ini komedinya akan bisa kena apa enggak gitu. Jadi saya sendiri sih sebenarnya juga mungkin banyak diskusi, tapi untuk bagian part ending aja, karena itu saya juga banyak bermain kan. Jadi itu yang kita memang diskusi, karena komedi itu memang harus terorkestrasi dengan baik. Tidak bisa satu mainnya temponya segini, yang satu temponya segitu, nggak bisa. Jadi komedi itu memang harus terorkestrasi dengan baik. Jadi memang butuh kerjasama untuk saling memahami antara pemain yang memancing maupun yang akan ngasih punchline-nya. Bang Ari sama Mas Arif bisa dibilang ini komedi Indonesia Timur, ujung pandang Makassar yang baru pertama bisa dibilang itu, untuk kan yang dari biasa kan dari Maluku sudah, Ambon sudah, terus Jawa, Jogja, Medan sudah, bisa dibilang itu ini emang ibaratnya kepengen menggebrak juga lah komedi di Timur, khususnya Makassar juga ada lah ujung pandang itu, atau gimana bisa jawab? Ya kalau dibilang yang pertama sih dari Makassar tuh kami sudah banyak film-film yang biasa juga ya, contohnya Naik dan beberapa film Makassar lainnya, cuman yang ini nih baru keluar main 1994 ini yang tayang di seluruh bioskop Indonesia. Nah, kalau masalah komedinya tadi tuh betul-betul saya rasakan juga, karena teman-teman komika juga kan ketika membaca skrip harus menyesuaikan juga kemauan penulis atau kemauan sutradara seperti apa. Nah itu kita brainstorm dulu sebelum take ataupun sebelum reading juga. Nah Bang Ari Kriting juga sangat membantu sekali. Waktu itu kami ngobrol di hotel waktu itu, karena ketika dibaca skripnya ada beberapa memang komedi tapi tidak terlalu banyak di bagiannya Bang Ari Kriting, sehingga saya sama Bang Ari waktu itu sama Bang Rido juga ngulik lagi, ngisi lagi diksi-diksi yang mungkin kena ketika dibawakan dan yang nonton tuh orang-orang Sulawesi dan banyak juga masukan-masukan dari Bang Ari Kriting tentang jalan cerita filmnya apa tambahannya biar lebih pas gitu. Jadi banyak lah kita kolaborasi. Yang menarik sebenarnya di part ending ya. Karena itu take-nya kan sebenarnya itu lapangannya luas. Sementara kita kan memang untuk take-nya itu ada beberapa titik. Jadi ada titiknya kepala sekolah, ada titiknya komentator, ada titiknya pemain, dan itu tidak sekali jalan gitu. Jadi itu memang kita matangkan betul-betul di reading, sehingga di situ kan situasi, komedi situasi. Jadi situasinya itu harus benar-benar bisa terbangun gitu satu sama lain, karena nggak bisa saya misalnya wah itu kenapa tuh, tapi situasi di lapangannya nggak ada gambarnya gitu, atau situasi di lapangan gambarnya seperti apa, komentar kita ternyata nggak ada yang
berkorelasi sama apa yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya tantangannya di situ ya, justru karena setnya gede, tapi kita itu nggak punya master satunya tuh yang langsung sekalian, tapi kita nggak punya part gitu, ngejar background dan lain sebagainya juga tuh callingannya teman-teman dari directing gitu. Jadi memang kita pas latihan, ketika nemu yang lucu itu nggak bisa hanya kita berdua aja, harus ngasih tahu ke pemain, oh kita nanti ada komentar begini ya, jadi kalian action di lapangannya begini. Yang di lapangan juga ketika mereka punya sesuatu yang lucu, bagi ke kita juga, karena itu memang take-nya itu terpisah gitu. Terpisah hari juga gitu. Jadi apa yang mereka lakukan di lapangan bagi ke kita sehingga kita oh dia begini, kita ngulik komentarnya biar komedik seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar koordinasi antara pemain dengan teman-teman di penyutradaraan itu juga kemarin saya rasakan sekali proses readingnya juga matang sekali ya kita di sana. Kalau selain bahasa